وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kasiki ada bunga degagalay ang katata sirkuam mangi ngkaki runtu iriyo na pong Allah subhanahu wa ta'ala rigaw angkana magurui sedi agurung kami nang penting sisi nagamata bahkan ya naropoko yang itu berkaitan dengan akidah. InsyaAllah yang akan menjadi yang akan kita kaji yang itu kitab yang berjudul Akidahku. Akidahku. Baik, pemula ini Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Masabasan na pong Allah subhanahu wa ta'ala magkatopan na rito na yasinin na papuji na punangin pong Allah subhanahu wa ta'ala magkatopan na rito salawa na niya papasalama masalori na bika Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh malabi na pong Allah subhanahu wa ta'ala wa ba'du. Jadi wa ba'du biasa to wadi toki makada amma ba'du wadi mato makadaki wa ba'du. Betul nama ba'du narimonrin naritu setelah itu atau selanjutnya diki makada amma ba'du wadi mato makadaki wa ba'du. Jadi nadioloy nasaba bismillah nadioloy nasaba puji lor pang Allah subhanahu wa ta'ala puji lor pang Allah ta'ala maka to penartu salawat narimundrin dan naritu ya. Akidahku betuanna atekaku yaro nareko bicara ki tentang akidah berarti ini secara umum ya, hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Biasa tu merengkalinya ki istilah tauhid. Jadi engka akidah, engka tauhid. Jadi nareko makadaki akidah itu umum. Ya, umum cakup akidah kepada Allah, iman kepada Allah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, malaikatna, surona, hari akhir, perkara gaib, ya. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, surga, neraka, hari kiamat, hari kebangkitan, itu semua akidah. Akidah manir. Tapi nareko makadaki tauhid, ya, sedimi nakena. Ya naritu ritujunna apa sewange lorfong Allah Subhanahu wa taala. Jadi matentu pembahasan tauhid yaitu berkaitan dengan al-imanu billah tepe lorifong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dibedakan agar dia tauhid agar dia akidah ya. Jadi kalau akidah itu umum ya, mencakup semua hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tapi tauhid betuanna apa sewange lorifong Allah subhanahu wa ta'ala berarti tentu maka diru pembahasan dan nareko ya bicarani masalah tauhid berarti khusus iman laurufang Allah subhanahu wa ta'ala tepat laurufang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesempurnaan agama ada 3 naya asok kurna agamai talui. Jadi nareko melo ki pasokku ya agamata talun rupaye ya engka nariasa memulana yang itu Islam asal lengan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan iman tepe. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ihsan telu ya. Engkau tahu seleng betul-betul dia hanya muslim nekir tepe belum tentu ada. Ada orang muslim mukmin betuanna
dia beragama Islam dan dia beriman, nekia belum tentu al-ihsan. Al-ihsan ini kalau diantara yang tiga ini yenewe keminang matanri. Jadi Islam ini arenanya luas, ataukah makadaki lolo kufur itu arenanya luas. Betuan namanya gitu kafir dibanding kata matape. Ya naron apa kelori hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia itu narekomelo ki bandingkan penghuni surga si bawah penghuni neraka pada mi gemek putih di antara rambut atau bulu yang hitam. Taci lampa ya harga 2 lampa. Sedia kelalu sangat sedikit. Ataukah sebaliknya, rambut hitam atau bulu hitam di antara bulu yang putih. Jadi arena kekufuran ini luas, dan kita mau bandingkan dari jumlah penduduk dunia ini yang jumlahnya miliaran, ya, si agama memang seleng. Ya, cuma berapa umat Islam? Iro lagi yang beragama Islam itu belum tentu tamat surga. Jadi memang sangat sedikit. Jadi arena kekufuran ini itu luas. Kemudian dipersempit oleh Islam. Ya. Kemudian lebih sempit lagi kalau kita membahas tentang iman. Sempit lagi. Lebih sempit lagi nareko kita membahas tentang ihsan. Yenewe ya seng ihsan, ya, cede ini to megai, dei gaga koto cede. Sedikit pada orang yang banyak, tapi ketika pada orang yang sedikit itu sudah tidak ada. Ya, nasabayo al-ihsan. Ya, nanti kita akan bahas kemana rukunnya ya. Rukun Islam apa, rukun iman apa, kemudian rukun ihsan apa. Jadi matanga ni lo realita maku koy makadaya tiga na aroya. Jadi ada Islam atau Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya kada rukun Islam ada 5. Jadi tamat ni pada pembahasan setiap rukun dari 3 poin penting tadi itu. Rukun Islam ada 5. Ya gurung ya masyhur, artinya maleban ni we pak disengengi bahwa rukun Islam itu ada 5. Napa lak maneng, mulai dari anak-anak itu dihafal, TK ini sudah dihafal, nekia mega tahu gangkan nama cua depan mulai ya memahami apalagi mengamalkan rukun Islam ini yang 5 ini. Nah sebabnya itu situng-tungan nah rukun itu betulan kan rukun ya rotiang koiro monro ya etadang ya rega monro asal lengan ya di situ keislaman. Jadi rukun yang paling kuat ya yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi 5 ya. Upana merutungi di tiangnya berarti merutu mana ni? Merutungi asal lenganna rupa tawir. Sedi rupa taw. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jangan makada yang pentimpuran nama syahadah. Tapi naiya asal lengan engketianna merutungi cedi pada nereko merutu mana tiangnya. Rukun yang pertama makada bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tanna kaki sabai makada de gagawadi na sompa yoro rupa tawe makutopan itu bansa jingi. Nasabatan ni bawa rupa tawe masompa. Syariat ini Al-Quran dan hadis itu bukan hanya untuk manusia. Nikia makutopan itu bansa jingi. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad makadairo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Betuanna ata makotopan itu suruh melebihna Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Jadi panggilan yang paling indah dalam Al-Quran yaro naubirengi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kata hamba.
Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan atanna, hambanya. Itu hamba. Jadi hamba bagi Rasulullah SAW itu adalah kemuliaan, tidak boleh melampaui itu. Nasabah Sayyid di antara keyakinan itu menjadikan hal-hal yang khusus bagi Allah engkau nering Nabi Muhammad SAW. Misalnya engkau merilau lori Nabi, ada yang bertawassul, ya, engkau merilau lori Nabi, ya, ada yang menggantungkan hal-hal yang khusus bagi Allah, misalnya kesembuhan atau ke rezeki itu kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Jadi ini penting. Maka disabih maka dena yiru Muhammad, Nabi Muhammad SAW suruh malabina fong Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rega atanna fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rukun yang paling kuat. Nah sepandritata aslul usul, pondasinna pondasi, ya, ia tahan narekong ke pondasi, inilah yang kemudian menahan pondasi, cakarnya. Rukun Islam yang pertama ini yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mendirikan solat tetong ini sempajangnya. Kira-kira nareko, ya, ini perumpamaan, ya, engkau bola tapi tidak seimbang ini tiangnya, tidak seimbang. Dan di antara umat Islam ini, di antara kita ini, bangunan keislamannya itu ada tiang yang rapuh, betul dia ada melesi. Kebanyakannya biasanya ya dari tujuannya sempajangi pepo genule melesi ro asal lengange nareko dia melesi tiangi. Bagaimana keislaman ini bisa kokoh? Atau maka deki, ya Allah, kapan Islam ini berjaya? Itu bani itu mas sempajangnya di masjid. Itu maksud orang yang salat di masjid berapa jumlahnya? Jadi bagaimana Islam ini bisa kuat? Nareko iro, ya, lisan masjid itu hanya beberapa persen saja dari umat Islam. Makanya tu waktu mau kencang-kencang minyak, maka tuli herat tu maka dah pipu caraan Indonesia digaga minyak na penghasil kelapa sawit melimpah pada tuan itu. Pipu caraan ya masjid di Indonesia kosong-kosong, padahal umat Islam terbanyak, terbesar. Jajanan tu tidak usah heran. Mengherankan kelangkaan minyak padahal tempatnya kelapa sawit. Lebih mengherankan lagi masjid kosong padahal onrono umat seleng. Jadi dia nule Malaysia rasa lengan tak nareko tiangnya ini tidak kokoh. Nese ya orang yang sering kerja bangunan agak pasang kami ni. Kalau pondasi, ya, pasang kami ni lesinna. Karena kalau kuat, semua apa saja yang mau dibangun di atas itu bisa saja. Tapi nareko dia Malaysia pondasi tidak kuat ini, apapun yang dibangun di atas itu mengkhawatirkan. Tentu nareko mita kita mau bangun bola misalnya, ya, tidak ada orang yang membangun dinding dulu. Mesin maka ada pondasi dulu yang harus diperkuat, dasinya. Dan itu adalah rukun yang kedua, identitas seorang muslim yang paling kuat setelah syahadat, yaitu tetong sempajang. Kada seleng dina sempajang ipo carana bagaimana bisa dikatakan muslim? Makanya itu kuat perbedaan pendapat di antara ulama itu hukum meninggalkan salat. Sisa metu pandita maka de kafir ina suri agama selengengi. Sisa maka dia fasik, melakukan dosa yang sangat besar. Nekia kita tidak mungkin memilih di antara dua ini. Maka kita fasik atau kita kafir. Tidak mungkin. Jadi rukun yang kedua, urutan ini tidak diurut begitu saja, kecuali memiliki
makna yang sangat kuat. Jadi identitas seorang muslim yang paling kuat setelah syahadat yaitu salat. Makanya sinina yang berkaitan dengan salat ini itu mestinya ditampakkan, disiarkan pada 6 sigi seperti azan, ya, disampaikan salat berjamaah yang berkaitan dengan salat dan semua hal-hal yang berkaitan dengan salat. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Mapasu seke. Ya, mapasu seke kadang orang menganggap bahwa ini pilihan. Waktu anda wedding ini pego ditude, padahal tidak. Betuan dia sengi kewajiban, nareko dia nang kadi papole, dia nang kena lepa. Ya rega engkau tahu papole tapi tidak pernah sampai pada takarannya, itu tidak akan pernah lepas. Maka disikonu fasuhe. Gena ni tu. Atau mega ni. Ia mega menurut kita tapi belum tentu sesuai dengan takaran. Masa bayar seke ada waktunya, ada ada jenisnya dan ada takarannya. Deudi maka ada mega ni, ya, atau kalau maka dah na mega was sumbangannya daripada was sekekannya, iya, boleh jadi seperti itu. Tapi kewajiban itu narekodenan karena latu tidak pernah sampai takarannya, itu tidak pernah akan lepas. Pada sempajangnya, ya rutu sempajangnya kewajiban asal dia dipapoleh tidak pernah lepas orang dari kewajiban tersebut. Pada indrengnya asal dia metonang ke di wajah dia kena lepas tu tidak pernah lunas, walaupun dia lupai. Maka dia lupa ni, dia lupai tapi tertulis. Makanya ya roh ditujuna sempajangnya dalam sebuah hadis dijelaskan, maka yang pertama kali dihisap itu adalah salat. Maka di Allah Ta'ala dari mereka ita se sempajana serikuamu yang ke sempajan sunnah pasok kui sempajang perluna. Sebab itu sempaja perlu ya engkau kita tongangi pahalanya selalu berkurang atau banyak kurangnya. Ya naroma itu pasukui sempaja sunnata dan semua ibadah seperti itu pada lawan seke. Jadi misalnya zakat ini ya terdapat hal-hal yang kurang, maka dilihat dari sedekah. Ya, dilihat dari sedekah, artinya orang yang sudah memaksimalkan dengan ilmu dan pengetahuannya, maka dia ini sudah genap ya. Apalagi kalau dangka-dangka itu susah, rata-rata itu padangka yang makukui itu perkiraan nasabak dia nulir rekengi itu balu-balu nah. Zakat urudut tijarah itu nareko berdagang bukan cuma yang ada di rekening dan ada di laci yang dihitung, tapi ia lo dibalue di reketo pabulu otoy dia benar laku nareke mana dia harus hitung semua itu dan keluarkan zakatnya. Pabulu tanah ya beda dengan yang punya tanah, beda memang pabulu tanah yang kerjanya kapling-kaplingan itu memang dia harus keluarkan zakatnya. Dia benar laku biar tidak laku karena itu masuk dalam sesuatu yang akan dijual. Beda dengan barang ataukah mobil yang dipakai beroperasional untuk berdagang, itu tidak keluar zakatnya. Jadi orang-orang yang memiliki harta mesti niseng ya ditujunna pembahasan zakat. Kemudian rukun yang keempat yaitu mapuasangi ular ramalan, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ini alhamdulillah pengetahuan umat Islam hampir sama dengan pengetahuannya tentang salat, tapi engkau mato dia nak puasa. Memudah-mudahkan tidak puasa. Pada tahun ini lawan aja. Artinya ro puasa sikoi tanah ditetang sebanyak apapun itu tetap harus diwajib. Misalnya mapa mulai balik tidak puasa, kalau laki-laki kan menesah maka ada 29 atau 30 kalau 5 tahun puasa. Tapi kalau perempuan biasanya itu tidak puasa karena haid, itu pun harus nerekeng, itu harus dia hitung mulai dari umur berapa dia wajib puasa dan sampai umur berapa dia baru tahu, maka ya puasa ini harus dibayar
makanya dia harus hitung itu semua. Alhamdulillah ini puasa di bulan Ramadan itu pemahamannya akan kewajiban ibadah ini sama dengan kewajiban mendirikan ya salat. Kemudian yang terakhir berhaji bagi yang mampu. Ini juga ia tentu pilihan. Karena ni kewajiban maka kita harus melaksanakannya. Nekia nasi salangi pandritata. Apakah haji ini adalah wajibnya al-fawr? Betulnya al-fawr kalau kita sudah memiliki kemampuan segera, ya segera, atau kewajibannya ini bisa ditunda. Ya nasi salangi pandritata itu junna ya masalah. Jadi ini kelima ini adalah rukun Islam. Jadi tiang agama keislaman ini diperiksa nih, kita periksa satu-satu maka lebih poga syahadatku. Syahadat ini mencakup bagaimana kita memberikan haknya Allah dalam persaksian ini. Engkau kipu ada maka tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nek yang mega mau apa kepercayaan yang menyimpang. Kamu percaya misalnya kada yoro tapiku, ya, wadikan pas salama, kada yoro ciciku nar kusi tampe ye du cici, wading na penrek dalle, kada yoro reko doye, nar ko ditaroi ko dompe ya macam apa sempo dalle, ya regat maka dan nar ko engkau mau itu doye dia nak kena sale ko doye, mana sani pak? Doi narakok. Ya. Tapi menarik ini nasabah itu kesyirikan itu memang menjadikan orang itu betul-betul jahil. Napa dongo-dongo ki. Engkana misalnya loka mapalepe-pelepe atau kamu membuang telur di sungai, itu semua sesuatu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Makanya cukup sebenarnya itu nak pakai guna akal dan rupa tahu itu dia tidak akan melakukan kesyirikan. Apa dua rupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperiksa maka dah upu ada bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nak yang kamu pigau hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian bersaksi maka dah naya Muhammad suruh melebih nafung Allah taala yang harus dia ikuti nak dia nak ciri. Dia pada tukang hadis dan Nabi tak leton pun ada maka dia maaf le ustaz saya maaf le guru tak dan seterusnya dibenturkan antara Rasulullah dengan manusia yang lain. Padahal penderita tak napo ada serentak itu semua imam semua imam mengatakan maka dan reko muruntu ya pendapatku menyelisihi si salawi si bawah hadis dan Nabi Muhammad SAW selain pendapatku. Tinggalkan pendapat saya, ambil perkataan Rasulullah SAW. Nah pada itu pandita tak maka dia rosinina ampe-ampe ya renegana warekadah. Wedingi diterima, wadito dia diterima. Sangadina adanna Nabi Muhammad SAW mesti diterima. Dewa dide. Nekia pada realitanya, di umat selenge, tetai peletukan hadis ini riwayat Bukhari, di sini riwayat Muslim. Tetai ada pertimbangan. Maka dia maaf le ya biasa tu apa balik maka dia iaitu Nabi tak minulem mulai itu ya padahal tidak. Rasulullah ini panutan. Memang ada hal-hal yang kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi siar ini dia mega ya apa kau abu ini minona ciri ini Nabi tak letu asirah padahal itu kekhususan untuk Nabi SAW tapi sunnah-sunnah yang lain napa-napa ya Nabi tak mulai itu ya jadi perlu memang dipedecingi itu tujuannya syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinang kelinga yang kena reko maka toba maka sebaik-baik perkataan yang paling benar adalah Al-Quran. Di pada tukang Al-Quran ini terima. Tetap betul membandingkan perkataan ini dan itu. Maka dia sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah tapi nareko dia jelokan maka dia kehilalan Nabi tak leto naulah. Jadi di mana sebenarnya umat Islam ini? Padahal kita ini umat Islam tidak perlu bingung.
ngana sani maka da engke surono hong Allah taala malaleng ini maka cuy maki badi munrina tinggal mengikut dan begitu mudahnya maka cuy daripada sapa kilaleng dia asengi jalan pintas tapi pada mabela. Inilah kejadian yang kebanyakan orang sinasa macawe ko lebe ekohe pada mabela ya harga masalah laleng tatana ya ko nasi sompu matu si bawa jalan yang apa namanya tembusange ya ko dek. Dan itu kebanyakan seperti itu. Ya narona engka dalile engka Al-Quran ke hadis serku amangi kita dalam berjalan itu lurus tenang. Ada contoh Allah turunkan Al-Quran lo mau pakai guna ke letak si bawa perasaan tak semata padahal ya perumpamaannya itu yaitu matata nabi pota janam pakita biar bagaimana jelasnya nareko petaka pui dia dulu mah kita tidak bisa orang melihat ya kan? Biar cerdas bagaimanapun orang biar bagaimana orang mengeluh papinedina kalau tidak dituntun oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW tetap dia akan bingung. Secerdas apapun akal seseorang kalau tidak dituntun Al-Quran dan hadis dia akan sesat. Nasabah seandainya roh akal letak perasaan seseorang itu bisa mengantarkan kepada hidayah dia perlu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tidak perlu. Coba dikhawatirkan salah memahami Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran serekuaming dia itu salah paham ya minta dalil alim atau pahami tidak memahami tidak membuka tafsir tidak melihat hadis-hadis yang menjelaskan ayat tersebut padahal ya ayat-ayat Al-Quran itu Allah mengutus seorang Rasul untuk litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim serikuamangi engkau palebangi yaro akatan akurangi maksud dari Al-Quran ini itu tugas diantara tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kemudian dia khawatirkan maka dia matu tidak bisa diamalkan. Engkau sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Muhammad SAW itu mengamalkan agama secara sempurna. Nah itu Nabi na perhatikan apa? Jadi kalau kemudian orang sekarang ini maka dia susah dah beragama, tidak susah karena sudah ada orang-orang yang mempraktikkan sebelum kita. Ada orang-orang yang menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sempurna pengamalan ajaran Islam di zaman itu. Jadi ini macam memiliki bawah. Makanya itu narampi panritata maka dah narikoyor waktu nabi tanya agama letu surimun sampai hari kiamat itu bukan agama. Tidak ada yang baru. Ya, jadi nariko sapake anu baru di agama dia itu leruntuh. Karena agama ini adalah mengikut. Ya, disitulah jadi alittiba'u syaraf yaitu akecurengnya di situ adalah kemuliaan. Semakin kita mengikut itu semakin persis cara kita mengikut di situ semakin mulia seseorang. Makanya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW maka dah ballighu anni walau ayah. Ballighu apa letuk kau? Ini kan taklif perintah pembebanan. Anni tashrif. Betul ada tashrif kemuliaan dari kongkeki peletui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan sampaikan dari Nabi SAW, sampaikan dari Al-Quran, sampaikan dari hadis Nabi SAW. Di situ kita akan mendapatkan kemuliaan. Walau ayah takhfif keringanan. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyampaikan semua, tapi Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Itu keringanan. Artinya semua orang bisa berdakwah. Karena dia yang kelingan dan kita bisa memahami tak perlu tu keto ni. Mulai dari keluarga, sahabat, orang-orang yang terdekat. Jadi insyaallah kekimatu sambungi kan tadi kita bahas 3 ya kesempurnaan beragama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Yang paling puncak ini ihsan. Nah, kita akan lihat rukun iman, rukun Islam sudah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman dan selanjutnya rukun al-ihsan. Baik.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Engka warikada ya rega nasengi hadis tahu dan ini banyak diamalkan oleh orang-orang tasawuf. Maka dah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan ini gini kita menjepui alina menjepu to ini tu puan lah. Ini gini kita menjepui alina menjepu to ini tu puan lah. Di sini banyak jenis papi jepu. Yana rona patuju yang reguru tagiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalek salah sendi kita na yana tu al-qaulus sadiq fi ma'rifatil khaliq. Ada tonga ritu junna papi jepue lori puan mapan cajie. Di situ beliau luruskan. Maka dah saya ia rupa tawe umat Islam memahami maka dah ia sengi papi jepu kue niseng asal penciptaannya. Maka dah anaya asal panca jingeta boleh ri halusuna tanah. Boleh ri halusuna wayeh. Halusuna api, halusuna anginnya. Ini menjadi unsur yang banyak dipahami dalam tasawuf, terutama tasawuf Bugis. Dan Andre Guruta itu sangat membantah keyakinan ini. Bahkan makadai ya, ini adalah pemahaman papi jepu de gaga cikalice dalilena rilalena agama asal dengeta. Beliau sangat keras. Bahkan beliau mencantumkan hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat. Dan ini gini gitau ya pegau anu baru itu junna agama na Allah Subhanahu wa taala ya dia nang kena tiwi Nabi tak tolai pasti dia tertolak. Sesatu na rampe yang reguruta makada saya rupa pejepu na rupa tawe makada ya tubuh kasra'an ada tubuh halusuna Muhammad kemudian ya nurung boleh rufung Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dibantah dega gaci kali syek dalilena boleh ria Quran lebih rufung Allah Subhanahu wa taala maka tahu penertu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dah asal maka dah Nabi carangan tujuna madhi mani manika dan seterusnya beliau bahas ini ya. Jadi memang buku itu secara khusus membantah atau meluruskan pipoge batia tak meringerang ya, pipoge batia tak meringerang. Dan tentu beliau mengangkat masalah-masalah yang di zaman itu mungkin di zaman kita ini masih relevan, masih cocok karena banyaknya bentuk-bentuk zikir ya denengka natiwi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi na pakai lori yang regurta makada ia itu wareka da dena sengi hadis na sabaiye man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini gini gitu jepui alena menjepu na jepu ini tu puanna itu bukan hadis. Al-Imam An-Nawawi di dalam fatwanya dia kutanai tentang hadis ini beliau mengatakan laisa bisabit, tidak sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya mengatakan hadis maudhu' palsu ya ketika mengomentari tentang hadis ini. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu perkataan Yahya ibnu Mu'adz Ar-Razi. Jadi ero warikadah tanya dalile dia na perlu kisi salah tidak perlu dalam masalah ini. Banyak mega tahu sibuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak sahih, hal-hal yang sebenarnya tidak sahih tidak perlu ditakwilkan, tidak perlu dijelaskan asal dia mentona tidak sahih. Tapi seandainya kita mau luruskan nasangan reguruta napak kelori itu rekadai narekoniseng yoro lapongata alena berarti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjauhi segala ya larangannya.
jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ya taron narampe al-Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksud ini rekomelogi peli betuangi we warekadai bahwa seorang hamba itu mengakui bahwa dirinya lemah dan mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, dirinya kurang, dirinya butuh kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah Maha sempurna dan memiliki sifat-sifat yang tinggi. Jadi pertama ungkapan tersebut ternyata hadis, bukan hadis. Kemudian ya itu hanya perkataan. Kemudian itu tidak menjelaskan dan tidak membenarkan keyakinan-keyakinan yang banyak diyakini terutama di masyarakat Bugis, sebagaimana dijelaskan oleh Andre Guruta. Itu tidak ada dalilnya sama sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insyaallah ya, kita akan membahas sedikit demi sedikit hal-hal yang banyak dipahami atau disalahpahami, termasuk misalnya nanti masalah jenik terluka sempajat tema petu. Artinya hal-hal yang saya mau istilahkan, saya mau kasih pembahasan dengan islahul istilah. Betuanna perlu ini dipedecengi ro istilah, karena istilah ini mungkin dulu menggelau katana tapi bergeser kemudian banyak dipahami dan realitanya begitu. Nah pahami jenek terluka di matonan kena jenek sempajat tema petu cicet tonga cicet cukup pura nih ya, dia sempajang. Nah ini kita akan bahas nanti insyaallah tentang hal-hal yang seperti ini. Masih ada kegiatan selanjutnya. Baik, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.